Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ya salam saudara-saudaraku semuanya, subscriber dimanapun berada. Semoga jenengan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Amin. Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah dan bangun rumah mewah. Amin. Dan insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam-malam ini saya bersama dengan bahasan kita mau silaturahmi ke tempat salah satu spiritualis yang lumayan kondang di daerah sini. Kita niatkan untuk menyambung saling silaturahmi kepada beliau. Semoga kita nanti bisa sambung rasa dan bisa saling mengingatkan apabila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari salah dan dosa. Dan dari pendengaran kami, dari isu dari masyarakat, bahwa beliau ini juga menerima pasien yang menginginkan untuk meneluh seseorang. Jadi kalau memang iya, nanti bisa kita luruskan. Kalau memang tidak, ya semoga nanti kita bisa membantu agar tidak menjadi fitnah, nggih. Tetapi yang saya rasakan dari syarah batin saya, bahwa memang ada seperti pendamping beliau yang dari jalur kiri, yang digunakan dari jalur kiri, maka itu harus dibenarkan. Karena pasien-pasien kita juga banyak sekali yang mengalami gangguan-gangguan dari orang-orang yang salah menggunakan keilmuannya. Makanya kita sebenarnya kesini hanya ingin membenarkan dan juga ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi agar tidak terjadi ketersinggungan di masyarakat. Jadi kita mau berbicara dari hati ke hati, sambung rasalah dengan beliau, ya. Semoga nanti kalau memang salah bisa dibenarkan, dan kalau memang itu sesuatu hal yang tidak benar bisa dibenarkan, nggih. Mohon doanya dari saudara-saudaraku semuanya. Jangan lupa untuk selalu berselawat kepada Sayyidina Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semuanya, kami mohon doanya, mohon bantuan selawatnya. Semoga apa yang kami lakukan nanti ini dipermudah oleh Allah, hingga kita bisa saling membantu, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Nggih. Sudah perjalanan jauh dan tamu-tamu di rumah kita tinggalkan sebentar demi untuk agar kejahatan dan kemusyrikan ini tidak berlanjut. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berselawat dulu saja. Karena apa? Karena begini, saya rasakan beliau itu pendampingnya dari bangsa-bangsa siluman yang lumayan kuat, nggih. Berangkat ke sana, buka berselawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Suaranya menandakan kalau tidak bersahabat, tapi Pak Allah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kediaman beliau. Coba semoga saja beliau ada di rumah, ya. Karena semoga saja beliau juga mau disoting, ya. Assalamualaikum. Lanuan. Lanuan. Amit, ya. Kami kita pulang Pak Turut.
Maaf itu. Enggak apa-apa, Kang. Anu, berarti dari belakang saya enggak apa-apa, Kang. Dia enggak mau disyuting dari depan, Kang. Cuma dari belakang saya enggak apa-apa. Dari belakangnya beliau. Enggak apa-apa, cuman di belakangnya saja. Masuk aja enggak apa-apa, tapi dari belakang enggak apa-apa, oke. Rasanya anu untuk menambah wawasan mawon. Oke. Intinya ya agar sambung lah gitu nggih. Mohon maaf nih, kamera ini hanya untuk menambah wawasan saja nggih. Niki kalau saya datang ke sini ini pertama mau silaturahmi ke jenengan, saya mau berbincang-bincang sambung rasa nggih. Saya dari Rejo Winangun saya, Mbak. Dari Rejo Winangun, Kadunangan Blitar saya. Jauh dari sini ya? Udah, dari sini mungkin sekitar 20 kilo nggih. Iya. 20 kilo. Sama saya ini sama saudara saya Mbak Hasan. Ini gini Mbak, saya itu datang ke sini. Yang pertama nggih, tadi itu saya berniat untuk silaturahmi, sambung silaturahmi dengan jenengan. Yang kedua mau nambah kawaruf lah, pengetahuan gitu. Ya agar sesama kita bisa saling kenal dan bisa saling mengingatkan gitu apabila ada kesalahan atau mungkin ada kekurangan gitu. Karena kita memang tempatnya salah dan dosa kan nggih. Iya, memang menungso ini salah. Nggih. Tapi nggih lek saged kan ngeten. Walaupun kita ini sering berbuat salah tapi kan jangan salah terus gitu nggih. Jangan salah terus. Nanti kalau salah terus kan nggih jadi masalah ngoten lho nggih. Boleh sekali-kali salah, tapi jangan selalu salah kan ngoten ngoten. Nggih. Nggih. Kabel tak boleh ini. Saged bahasa Indonesia mawon. Bisa. Ya ini kawan ini. Niku anu nih. Pendampingin jenengan. Jangan Bang ya. Oh, niku Temannya, Mbak. pendampingin jenengan niku. Kamu kok sudah tahu apa yang sudah Iya. saya? Ini hari-hari menemani saya mulai. Tapi sebenarnya enggak bagus loh punya apa namanya pendamping dari bangsa jin itu ya. Ya iya kalau jenengan bisa mengendalikan. Lah kalau sampai dikendalikan kan gitu. Tokohan itu. Oh. Ini malam-malam. Iya. Mungkin ada kepentingan yang nggak bisa ditunda. Saya panggil kamu apa? Kang saya Kang Kang aja Kang Udin. Oke. Kang ya. Iya. Mungkin malam-malam ada tujuan apa datang ke sini? Kok dari omongan, kok istilahnya sudah menggurui saya? Enggak. Datangnya menggurui ya. Kita itu hanya saling mengingatkan saja ya. Karena gini, mohon maaf guys. Sebelumnya saya mohon maaf karena gini. Dari isu masyarakat ya dan juga dari yang saya rasakan itu jenengan itu seperti melakukan suatu hal yang tidak benar gitu loh, maksud saya gitu. Yaitu entah benar tanda itu sampai yang tahu dan Allah yang tahu lah ya gitu. Cuman saya itu punya tugas gini, itu saling mengingatkan gitu loh. Kalau memang sama lakukan yang nggak benar ya jangan dilakukan lagi gitu loh, oke? Menurut kamu benar enggaknya itu orang yang menilai. Saya berbuat jahat itu memang kehidupan saya sehari-hari memang seperti itu. Ya, kalau yang menilai itu memang Allah. Tapi yang merasakan kan kita, nggih. Jadi kalau kita gini nanti dulu, saya ngomong dulu, nggih. Kejap saja. Iya. Kalau masuk rumah orang, Iya. istilahnya tuan rumah ini kan Iya. saya. Iya. Di sini maaf, bukannya aku benci sama agama Islam itu, jangan pakai nama Allah di sini. Iya. Ya karena bagi kamu Allah itu siapa? iya, Kok pakai Allah? Allah itu yang menciptakan kita. Jadi ya bagi saya di semua tempat Allah itu ada. Ya, di semua tempat itu Allah ada. Jadi ya maklum saja saya beragama Islam dan Allah itu yang menjadi Tuhan saya. Jadi ya dimanapun tempat saya selalu saya sebut ngoten. Jadi mohon maaf kalau jenengan memang enggak berkenan gimana maaf. Terus nanti gini, saya sambung dari perkataan sampean tadi bahwa sampean bicarakan kalau baik buruknya itu kan katanya Tuhan yang menentukan ya, oleh Tuhan yang melihat. Ya. Tetapi kan kita manusia yang merasakan. Nah, kalau setiap ada makhluk, ada manusia yang merasakan ketidaknyamanan, kesakitan dari tingkah laku seseorang, kan berarti harus ditindak kan gitu nggih. Harus ditindak. Karena apa? Karena sudah merasakan. Dan di dalam agama Islam itu ada amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi setiap satu makhluk yang disakiti, maka makhluk yang lain itu wajib menolong.
apabila itu teraniaya dan Ya, dizalimi. Jangan debatin masalah agama. Saya nak debat. Agama Saya nak debat, saya nak debat, itu keyakinan kamu, saya punya keyakinan sendiri. Jadi masuk sini apa Ya. tujuannya? Kok malam-malam ini kok sampai nggak bisa ditunda besok apa-apa? Mungkin istilahnya kalau orang pandai ngomong poinnya saja itu Ya. apa? Iya, Ini. ya gini loh Mas, saya itu keyakinan sama tadi bilang masalah keyakinan. Ya, keyakinan ini saya datang yakin ke sini karena ada suatu hal yang ingin saya tanyakan. Ya, maaf nih, malam-malam kalian bahasan datang ke sini terus mungkin sampai terganggu maaf nih. Tapi tapi ini masalah tentang perbuatan dan yang mengakibatkan rasa sakit pada seseorang Pada orang lain. Nah, makanya kita datang baik-baik nih kalau memang itu hal yang buruk ya jangan dilakukan. Terus tadi saya lihat dengan kanan kirinya didampingi dari bangsa jin kafir. Nah, itu jenengan itu untuk apa seperti itu kan? Memang ini yang jadi pendamping hidup saya. Saya cari itu bukannya hanya sekedar buat pamer buat ini enggak. Memang buat istilahnya buat teman hidup saya, buat pegangan hidup saya sampai istilahnya saya punya keyakinan di samping ini yakin membawa kok, saya ke abadian. Yakin kok pada jin? Yakin kepada jin? Yakin kepada Allah, Mbak? Yakin kepada Allah? Terus sampean kok bergantung pada jin lah? Terus sampean gunakan untuk apa? Jin-jin ini itu untuk apa gitu loh, Ya memang buat ritual-ritual saya kalau ada tamu yang membutuhkan saya jujur saja di sini ya, Kang, jujur saja. Memang ilmu yang saya punya, memang aku persiapkan buat orang yang istilahnya terdesak, apa yang dia niatkan tidak bisa lakukan sendiri, datangnya ke tempat saya. Mungkin itu yang saya lakukan buat modal pokok saya. Kalau ada seseorang atau seperti jenengan. Saya tidak butuh, Pak. Saya tidak butuh kayak gitu. Saya butuhnya Allah. Di sini jangan ada istilahnya, jangan ada menutup hati. Tidak, saya tidak menutup hati. Orang Jawa bilang gini, maaf ya, orang Jawa bilang gini, pakulinakno pangucapmu podo karping atimu. Iya. Kalau Indonesia, Iya. sesuaikan ucapanmu sesuai dengan apa kata hatimu. Iya. Mungkin zaman sini buat datangi saya atau merguri saya pun sudah dari masuknya pintu tadi saya sudah merasa nggak Sampai enak. sakti, Saya tidak sakti, saya mampu. Iya. Tapi gini loh, Pak. Kalau kita sudah melakukan tirakat, melakukan tiadoh, terus sama mendapatkan kelebihan, ya jangan sampailah kelebihan itu digunakan untuk hal yang tidak baik. Terus sama bilang tadi kalau orang terdesak maksudnya terdesak bagaimana gitu loh? Terdesak dia istilahnya ingin buat curang, buat licik sama lawan-lawan pasien saya. Nah itu masuk poinnya kita sekarang ya. Jadi mbahnya ini punya andalan. Semua orang yang minta tolong, entah itu baik entah buruk, sama jenengan dilayani semua. Ya tidak boleh seperti itu, Mbak. Kita juga harus menilai apakah sudah jalan hidup saya kan. Maaf. Tapi gini Kak, sama kan juga orang Jawa, pakainya Iya, Jawa iya. ya. Orang Jawa kan harus jawani ya. Harus jawani, harus mengerti. Kalau sama mengerti tentang hidup, kita itu yang penting hidup kita berguna untuk orang lain. Lah terus sama malah nyakitin orang lain itu gimana coba? Ya. Saya sudah puji di hati saya. Jujur saja, memang jalan hidup saya buat membantu orang-orang yang licik. Apa enggak takut masuk neraka? Nah, Mungkin 1-2 tahun saya pernah berbuat ke jalur yang lurus ke arah kemuliaan. Tapi itu semua ngepeng semua nggak ada artinya. Saya makan dari apa yang saya bantu dari orang berbuat baik, tidak terasa apa-apa. Gini loh Mbak, ya. Ini. Gini, saya maaf nih, saya potong Ya. Gini, kebaikan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah, bukan siapa, untuk diri sampean sendiri. Kalau sampean berbuat baik, nanti sampean juga mendapat kebaikan. Ini kalau sampean berbuat buruk ini nanti kalau anak putus sampean diginikan orang bagaimana, Mbak? Gitu loh. Jadi Sudah. Iya. Sudah malam.
Jangan debat masalah Ya, kebaikan. saya Kamu mungkin saya jangan silakan debat. mencuci otak saya, mencuci apa yang saya Enggak. rasa untuk Enggak. berbuat kebaikan. Enggak. Itu sudah. Meskipun sampean bawakan apa yang kamu punya, terus saya enggak punya apa-apa, saya hanya punya Allah. Saya nggak punya sampai apa-apa. saya kesehat kemana-mana, tetap ilmu saya yang aku punya, tetap berjalan. Kenapa kok nggak dibuat untuk jalan kebaikan saja gitu? Saya 1-2 tahun sudah merasakan seperti itu, tapi tidak ada hasil. Ya hasil itu nanti nggak hanya dirasakan, nggak hanya didapatkan ketika berbentuk zahir ya, tapi menimbulkan ketenangan gitu loh. Saya tanya hidupnya sekarang saya yakin kok hidup sampean sekarang nggak tenang kok, saya yakin itu. Hidup sampean pasti nggak tenang. Sampean hanya merasakan sebuah kemewahan yang sesaat, gitu. Tetapi sejatinya hidupnya sampean pasti nggak tenang, pasti nggak tenang, pasti nggak tenang kok. Saya kupas setiap kata-kata Akang. Iya. Kelihatannya datang ke sini bukan tujuan untuk Saya kesini mau nambah kawero, nambah persaudaraan saja, gitu. itu mungkin cuma ucapan Iya, sampean saja iya, Kang. iya. Di hati Saman saya kurang tahu. Iya, tapi gini, demi Allah ya, di hati kita itu sesama manusia kita saling mencintai, ya. Kalaupun ada kesalahan ya kita ingatkan. Makanya saya datang ke sini ini dengan niat baik. Biar apa? Kalau memang ada suatu hal yang salah, ya mari kita benarkan. Kalau memang ada yang salah, ya sama benarkan gitu loh. Jadi saling mengingatkan gitu loh. Dan saat ini, apa yang saya lakukan itu bagi saya, ya, karena menyakiti orang lain, menjalimi orang, walaupun tak orang itu contoh orang itu minta itu ditendung, ya kan sakit ya, jadi harus dihentikan gitu loh. Cik. Kalau menurut kamu Kang, Iya. semua orang harus kamu bawa ke arah kebaikan. Mungkin nanti di sananya yang kamu yakini dapat surga, dapat apa? Enggak, Nggak ada orang yang masuk. enggak, saya Aku tuh punya keyakinan enggak, kata ucap sampean seperti itu Kang. enggak ada begitu. Jadi enggak mesti ketika orang melakukan kebaikan itu mengharapkan surga dan neraka. Mboten nggih. Mboten. Orang melakukan kebaikan itu ya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan bukan. Jadi intinya ya kita melakukan kebaikan karena kita punya hati nurani, ya Bang, ya? Punya hati nurani gitu loh. Jadi bukan berarti mengharapkan suatu hal yang di sana enggak Oh. gitu loh. Iya. Perdebatan dari mana sini nanti? Iya. Aku tahu tujuan kamu, saya tahu. Buat saya dia jalan ke atas kelurusan, kemuliaan sama yang kamu sembah. Kamu bilang Allah atau Tuhan, saya tidak tahu. Saya cuma dengar saja. Wujud pun saya tidak tahu. Ya Allah itu memang tidak bisa dilihat dengan mata zahir, tidak akan mampu dengan rasa mawon gitu loh. Karena kita kan hidup ada yang menghidupkan gitu loh. Kita melihat amit, sama melihat gunung gitu kan. Berarti Ya. ada yang menciptakan gitu loh. Ya sama gini, saya tanya dulu. Ya. Saya kan melihat bahwa mobil Honda Jazz itu mobil yang bagus itu, kalau penciptanya itu sangat hebat, apa harus melihat yang menciptakan? Kan enggak, melihat yang diciptakan saja kan kita sudah bangga gitu loh. Ada dunia ini, ada kita, ada semuanya, itu kan bukti adanya Allah gitu loh. Contoh dunia tidak sepaham dengan contoh apa yang ada di atas. Tidak bisa. Bagi saya sudah kuat hati. Berarti mata hatinya sudah tertutup, oke. Kita kan punya akal kan untuk berpikir ya. Kalau kita punya akal nggak digunakan untuk berpikir, ya apa bedanya kita kayak binatang, ya? Makanya itu. Iya. Oh, Temannya sampai temennya sampean. Tidak terima temennya sampean. mulai panas dia. Sini sampean tidak terima. Tidak terima, jujur tidak terima. Terus maunya apa? Terus poinnya saja. Terus aja. maunya apa kalau Tujuannya tidak terima? kesampaian apa? Ya saya bilang itu tadi. Saya harapkan bahwa kalau orang datang ke sini terus mau minta tolong untuk melakukan hal-hal yang licik, ya jangan dituruti. Sampean walaupun punya ilmu, ilmu itu digunakan ke hal yang baik. Jangan digunakan hal yang buruk. Jangan digunakan ke dalam hal yang buruk gitu loh. Aku tahu, paham tujuan sampean sini. Bukan minta tolong saya, Enggak. buat ini tidak. Saya minta tolong hanya kepada Allah. Saya tidak butuh manusia saya. Kamu ucapkan hanya pada Allah, mungkin itu hati kamu gimana, mau menyeret saya, mau ini. Ya saya cuma pengen jadikan paling tidak ya jangan menyakiti orang loh. Malah apa? Oh, sampean punya pusaka. Ye, pusakanya sudah mati loh, Mbak. Sudah mati dia. Tapi dia banyak membantu saya.
Bantu apa Cari itu? ini pun tidak 1-2 tahun. Berapa tahun sampai carinya itu? Ini ada lebih. Sekarang usia saya itu 78. 78. Ya, mungkin 50 tahun baru dapat ini saya. Iya. Ini Terus pegangan saya. pegangan kok keris ya? Mungkin nanti kalau saya kemakan ucapan sampean, Kang, Bapak Ik, mungkin dengan ini sama tidak akan sampai ke rumah. Dengan saya. Sama mendalui kesal berarti sampai ini. Memang itu sifat saya, memang itu. Masalahnya malam-malam gini harusnya saya kelana sama kawan, kamu datang sini. Sama maksudnya sama jin sampean itu. Iya. Ya. Kamu bisa tahu apa yang ada di Enggak, situ. bukan begitu. Apa kamu punya kelebihan apa? Tolong tunjukkan. Saya tidak punya kelebihan apa-apa. Saya tidak punya kelebihan apa-apa. Suruh sampean saya minta suruh apa saya. Saya suruh apa suruh sampean. Sebelum menggurui saya, Iya. tunjukkan apa kemampuan kamu tentang hal gaib. Kamu punya keyakinan kepada Allah, kepada Tuhan kamu. Tunjukkan pada saya. Apa ya? Sekarang saya tanya, yang menjadi sampean andalkan itu apa coba? Yang sampean andalkan itu apa? Jujur memang ini. Ya terus. 1-2 kali saya sudah katakan. Apa Memang kelebihannya dari kris ini apa? Apa yang sampean bisa tunjukkan ke saya itu apa? Maksudnya bagaimana? ini. Tidak semua orang, mungkin dari keraton-keraton Jogja pernah memburu barang ini, tapi nggak ada yang mampu kecuali saya. Ini memang diciptakan leluhur buat saya. Sampean dapat dari Kamu- mana dulu, Mbak? Ini dari Probolinggo Sampean bertirakat gitu. ke Alas Purwo pun saya bawa ini. Sampean dapat itu. Iya, Saya punya itu gitu. Terus sampean yang saya mau tunjukkan ke saya itu apa? Maksudnya kelebihan itu bagaimana? Buat saya nggak ada kelebihan lebih agung daripada kekuatan Allah, gitu. kelebihannya ini yang bisa istilahnya bisa menaklukkan ini cuma saya. Maksudnya menaklukkan Mungkin buat bagaimana? kamu kan, buat bapak, mungkin kalau ini saya sudah kasih. Saya yakin kamu yang di belakang ini tidak akan mampu angkat, apalagi angkat. Oh, jadi- Menyentuh pun sama pental. Boleh buktikan. Tidak ada yang kuat angkat ini gitu. Iya, Nanti betul. cuma sampean tok gitu yang kuat Iya, angkat. iya, betul. Tidak ada yang bisa Iya. ngangkat. Saya cuma ini sudah saya punya ini. Jadi sampean mau nguji saya bisa ngangkat itu benda gitu mas sampean. Benar. Ya. Boleh coba. Tapi kalau ada sama kamu nanti, lalu dari sini ada hal yang tidak kamu inginkan, jangan salahkan saya. Mungkin itu yang berjalan apa yang saya punya ini. Jadi saya sampean ngancam saya gitu ya. Terus tidak ada yang bisa ngangkat itu Betul, kecuali sampean saya- gitu ya. Tadinya Terus kalau Yang saya masuk- bisa ngangkat itu sampean mau apa? Sampean kalau saya bisa ngangkat itu sampean gimana? jangan pancing emosi saya. Enggak, saya enggak mancing Tunjukkan emosi, saja Mas. dulu. Tunjukkan dulu, ya. Nanti apa yang mungkin kamu bisa angkat ini, apa yang kamu mau tentang aku, yang selama ini bagiku langit cuma satu, yang kata orang kamu tap-tap tujuh, mungkin hanya satu langit itu. Dia yang menurunkan ini. Iya. Banyak orang, mulai dari Banyuwangi, dari Banten, banyak yang datang sini coba. Enggak ada yang kuat ngangkat itu. Iya, Kalau sudah sampean taruh seperti ini enggak ada yang bisa enggak ngangkat. saya angkat. Meskipun ini saya buang sana, enggak ada yang mau Enggak ada ambil. yang Iya. kenapa itu? Enggak ada yang bisa ngangkat gitu. Coba. Mungkin Bapak mau coba? Sini. Monggo. Oke, jangan paksa, kamu sakit. Kenapa, Mbak? Berat betul, Gus. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba nggih. Boleh. Harus tunggu dulu. Tunjukkan kemampuan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi
wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kekuatan adalah kekuatanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu. Dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu, hamba memohon ya Allah, izinkan hamba mengangkat benda ini. Bismillah, bismillah. Allahu Akbar. Apanya lo yang nggak bisa diangkat? Jangan lantang-lantang, muter-muter jangan. Kenapa? Itu bukan buat kamu. Iya, katanya tadi nggak ada yang bisa Taruh lagi, ngangkat. taruh lagi. Saya cuma ngangkat saja gitu. Sampai benda seperti ini sama agung-agungkan ya, sampai sama Karena orang. saya aku Nggak, wes, gini aja. memang Iya. itu memang ini saya. Iya, gini wes, sampai setelah itu, sampai keris nggak bisa ngangkat. Sampai harus pakai keris yang gitu. Sampai angkat saja ini nggih. Kopiah saja mawon. Sampai angkat sekuat-kuatnya sampean, sebisa sampean. Enggak perlu pakai keris kalau saya. Menguji saya ya. Enggak ada menguji. Sampean kan pakai pusakanya sampean, saya harus ngangkat. Sampean kan nyuruh saya tadi suruh ngangkat ya. Iya, benar. Sekarang sampean angkat kopiah saya saja. Cuma kopiah saja ya, bukan pusaka saya bukan. Kopiah saja. Mungkin Moga silakan kamu Pak. yang berakhlak, beradab, punya kata kebaikan, mungkin saya kalau bisa angkat ini, apa taruhannya? Kalau sampean bisa angkat ini saya ikut sampean. Janji. Iya. Kalau sampean bisa angkat ini Mau saya di jadi sini ya. pengabdiku. Iya, saya ngambil sampean. Tapi kalau sampean enggak bisa angkat sampean ikut saya ya. Kalau sampean enggak bisa angkat sampean ikut saya. Nanti dulu, coba saya. Loh. Cuma enggak silakan, enggak apa-apa. Sampean kan harus pakai pusaka, no. Untuk katanya benda pusaka bisa diangkat. Ya moga diangkat saja. Maaf ya. Moga, enggak apa-apa. Angkat saja. Kenapa? Ini udah tempat pegang itu. Dipegang, siapa Pak? Dipegang, pusakanya dipegang. Nah, pegangin. Panas sama. Biar lebih kuat. Enggak, dia kalau pakai pusaka kan lebih kuat katanya kan. Coba terus diangkat kopiah saya. Mana harus pusaka yang suruh ngangkat. Kopiah saya aja diangkat. Kenapa? Coba dicoba lagi. Cuman kopiah cuma saya nggak bisa ngangkat. Coba lagi, coba lagi. Coba lagi. Boleh saya angkat Mau tangan silakan, ini? mau nggak? Pak pusaka. Nggak apa-apa, biar mau. Sini saja Pak. Biar buat bukti. Kalau apa yang saya punya memang bisa. Mau nggak, langsung Pak, langsung iya. Kenapa? Kenapa? Kenapa jenengan? Sudah habis. Sudah selesai. Selesai. Kenapa harus pakai pusaka untuk mengangkatnya? Gimana sekarang sampean? Mungkin kalian ini orang-orang hebat. Enggak, Ah, enggak. Sebenarnya gitu aja gini loh, Mbak. Untuk Sudah, saya jujur, Iya. tidak bisa. ya. Nanti sampean ikut saya. Nanti sampean ikut saya. Oke. Kalau sampean ngangkat ini kan tadi sampean sudah bilang, kalau enggak bisa ngangkat, sampean ikut saya. Ya, Satu lagi, Pak, ingin saya coba. mau coba lagi sampean. Angkat dulu. Mau. Angkat dulu, kamu. Oh, saya, ya. Iya. Sampean masih penasaran. Sampean mau nyuruh kanan kiri sampean, nyuruh nyerang Iya. saya ini. Iya, suruh nyerang saya. Saya tahu sudah dari tadi sudah mulai kayak teringasan. Mau nyerang saya. Oh enggak ada apa. Coba Masih penasaran beliau. apa yang banggakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sariril asma'i wa
dari mana? Santai. Betul. Betul asal ngoten niku. Monggo. Enggak boleh. Orang itu tidak boleh nyembah orang. Orang itu hanya boleh menyembah Allah, tidak boleh menyembah orang ya. Amin nggih. Dari nggih, boleh ngapura nggih. Maaf nggih. Betul sahabat, santai mawon. Seperti niat tadi saya ke sini, bukan saya datang ke sini itu niatnya di silaturahmi nggih, Pak. Yes. Saya itu cuma pengen jenengan itu kalau punya kemampuan, jenengan kan bisa seneng lakoni olah Rasa. ya itu. Jadi kalau jangan maulah dikuasai oleh jin-jin ini, Ge. Kalau punya kemampuan orang minta tolong yang ditolong yang benar-benar membutuhkan di dalam hal kebaikan. Kalau keburukan ya jangan ya. Itu namanya merugikan orang lain gitu loh, Ge. Saya baru sadar. Nah, gitu. Makanya stop. Ilmu apapun yang kita punya itu tidak ada yang lebih kuat dari ilmu Allah gitu loh, Ge. Stop. Sampai sama saya itu sama, tidak punya kekuatan apa-apa. Sampean dan saya itu sama. Kita ini hidup ya ada menghidupkan itu loh. Kalau kita ini nafas cuman dikasih nafas hilang ya sudah tidak ada apa-apa jadi bangkai ya. Sampai sama saya itu tidak ada apa-apanya, tidak ada kuasanya, tidak apa. Kita ini bisa ngomong aja karena Allah memberikan kita, nggih. Saat ini, nggih. Nah, ini sudahlah, hentikan hal yang seperti ini, nggih. Merugikan orang banyak, nggih. Nggih. Saya siap untuk Akang. Nah, Tapi sebelumnya saya minta tolong, benar-benar sekali minta tolong Akang. Ini ada lebih 60 tahun menemani saya. Kalau saya buang cuma-cuma, iya, rasa kangen saya Iya. berjuang sama ini iya. akan terlepas sia-sia. Iya. Saya ini Ya. titipkan ke Akang saja. Ya, jadi pusaka itu saya juga suka pusaka, tetapi jangan sampai pusaka maaf ya jangan sampai pusaka yang dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa jin ya. Pusaka itu bagus, sebuah warisan dari leluhur, kita hormati, kita uri-uri dan sebagainya. Tapi jangan sampai karena kita punya pusaka ini sudah ditempati oleh jin-jin tadi yang ikut jenengan, yang tadi sudah saya bakar, sudah saya usir tadi, biar tidak biar tidak dikuasai lagi. Sudah ada sekarang, sudah ada lagi yang sampean ya, sudah tidak usir. Atau kan sebenarnya dikuasai oleh barang-barang seperti itu ya. Jadi dijadikan saja pusaka itu sebagai warisan ya, dihormati ya, dihargai. Tapi bukan digunakan untuk menyakiti orang lain ya. Oke, ya. Ini paham sih, benar ya? Karena ini sudah malam ya. Saya berjanji mau ngabdi. Ya. Ya, sampai Kebaikan sama Akang. iya. Sampai ngabdi dari sini juga tidak apa-apa, yang penting apa? Monggo bersolawat ya, menolong orang dengan yang baik-baik saja. Ketika ada orang yang minta keburukan, ya jangan sampai kita turuti ya. Jangan sampai kita mengotori nama spiritual di tanah Jawa ini, ge. Jadi saya minta jenengan, ge. Betul. Jadi saya minta, ge. Ya yang penting kita berguna untuk orang lain lah. Karena apa? Karena hanya manusia yang berguna untuk orang lain lah yang disebut dengan manusia yang sejati ya. Kita belajar dari tanah itu diinjak, Iya. kincingi semuanya lah segala Iya. tapi tetap memberikan manfaat untuk orang lain. Dan jadi kan pernah berbuat baik, terus karena nggak dihargai orang, karena nggak mendapatkan uang, terus sampai pindah jalur seperti ini. Itu namanya sampai nggak bisa jadi orang Jawa yang Jawa dia. Boleh bahaya gitu Ya. ya. Nggak boleh banting setir lagi itu namanya. Iya. Kalau Kebaikan kita itu yang tetap pertama selamanya gitu. ada hikmahnya, tetap sampai nanti akan mendapatkan balasannya, pahami, Jadi alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kan karena sudah mengkultuskan sebuah barang, jadi saya minta maaf, betul apa, betul, nanti banget, gini, mbak, betul, sama, moga, sama, betul asal tadi, moga, ngeten mbak, karena sudah mengkultuskan barang, saya tidak apa-apa, cuman saya itu pengen jenengan bersahadat kembali. Karena apa? Karena sudah melakukan kemusyrikan, saya minta jenengan bersahadat lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Moga ikut saya, Tolong teman saya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Sama muslim ini kita bersaudara, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
yang terpenting tidak melakukan hal lain buruk lagi nggih. Karena ini sudah malam, saya pamit pulang nggih. Pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pamit ya, Mbak. Pon, buat kenapa-napa pon. Kenapa-napa, Pon? Lagi Gus, saya diberitahu Gus. Iya, itu kan ada bapak. Beliau Ya, tolong ini. dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana bahasan tadi? Tinggalan beliau. Alhamdulillah. Beliau tadi sudah mau untuk kembali ke jalan yang benar, sudah bertaubat dan kembali bersyahadat nggih. Sebenarnya beliau itu dulunya juga orang baik kalau saya rasa itu. Hanya saja dulu kebaikannya tidak dihargai dan mungkin juga dijolim oleh seseorang dan tidak sabar dengan keadaan sehingga melakukan tirakat dan melakukan hal-hal yang buruk seperti ini. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber di manapun berada, tiba dengan bawa tulisnya tadi Sudah disimpan di sini. ya. Jadi semoga semuanya mendapatkan kesabaran dari Allah, mendapatkan kemudahan, dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Sayyidina Habibina wa Nabiyina Muhammad Allahumma sholli alaihi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat itu bukan untuk menjadi kita sakti, jatuh, kebal dan lain sebagainya. Kita bersolawat itu agar hati kita menjadi tenang, seperti huruf alif yang tidak opah, tidak uah, tidak goyah dengan apapun yang di luar dari diri kita. Jadi kita diberikan kesusahan, kita bersabar, dan ketika diberikan kemudahan kita bersyukur nggih. Jadi tidak menjadi seseorang yang mudah putus asa seperti tadi, ketika susah terus tiba-tiba melakukan hal yang buruk, diberikan kemiskinan tidak sabar jadi ngerampok dan sebagainya. Jadi biar hati kita itu tenang ketika bersolawat itu nggih. Alhamdulillah malam ini nggih kita bisa bersilaturahmi dan menjadi saudara dengan saudara kita yang mungkin memang salah jalan, dan semoga beliau selalu mendapatkan hidayah dari Allah hingga bisa selalu di jalan yang benar. Kita doakan sama-sama nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini insyaallah kita langsung pulang ya. Karena di rumah banyak tamu yang menunggu, dan saya beserta dengan Mbah Hasan mengucapkan terima kasih atas bantuan sholawatnya dari saudara-saudaraku semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi semua subscriber di mana beberapa mendapatkan kemudahan, mendapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan bisa membeli rumah mewah dan mobil